warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat afiat, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan puasa di hari ini, di bulan yang mulia ini. Dan kita juga bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, majelis wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya taqarrub, nikmat yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita menginjak ke hadis yang ketiga. Di dalam hadis qudsi disebutkan oleh akhrajahu Muslim fi sahihi wa Ibnu Majah fi sunanihi wa lafdhu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Allah ta'ala fi haditsil qudsi ana aghna syuraka 'an syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam hadisnya, di dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka, saya itu tidak membutuhkan atau kaya atau tidak membutuhkan asyuraka anisyir. Saya tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan asyuraka. Syarikut, syarik itu artinya apa? Syarik itu adalah gandengan atau teman atau partner. Anisyir doa apa? Akhna syuraka anisyir, ada membutuhkan apa-apa untuk syirik. Man amila amal, untuk menggenapkan. Jadi tidak Allah yang membutuhkan yang lain, tidak membutuhkan partner untuk apa? Untuk syirik, untuk menggenapkan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang mengerjakan sebuah perbuatan asyraka fihi ma'i, itu menggandengkan, meniatkan bersama dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yang lain, dengan niat yang lain, taraktuhu wa syirka, maka saya akan meninggalkannya dan meninggalkan segala sekutunya. Maka di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, yaqulul haqq subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wa ilahukum, bahwa artinya apa? Ini qadhiyah yang paling apa? Qadhiyah sesuatu yang benar-benar asas, suatu fondasi yang menjadikan sebuah fondasi. Wa ilahukum, Tuhan kalian, bahwa ilahun wahid, yaitu yakni annal ma'buda ilahun wahid, yaitu al-ma'bud yang bisa disembah, jadikan untuk ibadah, itu cuma satu. Tuhan yang disembah, Tuhan yang diibadahi, itu cuma satu. Kemudian tadi ilahukum ilahu wahid, menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kenapa kok disebutkan tidak ada Tuhan? Di sini menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai apa? Manusia itu lalai. Manusia itu sudah menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Tuhannya banyak, maka kalau tadi pertama kali wa ilahukum ilahu wahid, ini adalah sebuah penetapan, sebuah asas bahwa yang menunjukkan Tuhan yang bisa disembah itu adalah apa? Adalah cuma satu. Kemudian dibarengi la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti menunjukkan manusia itu punya Tuhan yang banyak. Karena manusia bisa menuhankan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan Tuhan yang dituhankan oleh manusia. Maka di sini kenapa kok manusia menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini karena ghaflahnya manusia, karena lalainya manusia. Karena apa? Menuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menggiring haknya Allah kepada haknya yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Memberikan peringatan kepada kita, mengembalikan kepada kita, cukuplah, Tuhan itu cuma satu. Maka di dalam Al-Qur'an, innal Qur'ana yanfi dzalika wa yaqulu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maka di sini apa? Al-Qur'an menafikan Tuhan yang disembah manusia yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, atau nikmat dari Allah, atau orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain Allah itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu adalah nikmat dari Allah, atau yang diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang menganggap selain Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah orang tersebut dinamakan apa? Dzalimun li nafsihi. Kenapa kok dinamakan dzalim? Mendolimi. Nah, muncul istilah kenapa siapa yang dzalim? Dzalim itu adalah ketika menempatkan sesuatu kepada apa? Tidak pada tempatnya. Orang yang berhak diberikan tapi nggak diberikan. Nah,
Di sini kenapa kok yang namanya syirik dinamakan dzalimun li nafsi, mendolimi diri sendiri, karena dia diperintahkan untuk memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diberikan kepada yang lain, sedangkan Allah sebenarnya tidak mampu, tidak bisa didolimi. Karena apa? Perbuatan manusia itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kembali kepada diri manusia. Maka disitulah kenapa kok dinamakan manusia itu mendolimi dirinya sendiri. Karena ketika dia melakukan seperti itu, sejatinya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah aghna syuraka. Allah tidak membutuhkan yang namanya tidak membutuhkan untuk yang namanya kesyirikan, tidak membutuhkan yang namanya partner di dalam perbuatannya. Maka ketika Allah tidak membutuhkan, maka sejatinya ketika dia diperintahkan untuk seperti itu, berarti kembali kepada dirinya sendiri. Ketika itu kembali ke dirinya sendiri dan dia melakukan perbuatan yang seperti itu, berarti dia menyakiti dirinya sendiri. Maka dinamakan dengan dzalimun li nafsi, menzalimi dari diri sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, waqra Allah ta'ala, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Maka di sini Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada kita. Sebenarnya tujuannya apa sih kita diperintahkan untuk hanya menyembah Allah? Maka di sini Allah memberikan perumpamaan. Orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya kembali kepada diri kita. Menjadikan diri kita istirahat. Kemarin kita sudah husnudzon kepada Allah. Bagaimana dengan husnudzon bisa memberikan ketenangan? Bagaimana ketauhidan itu bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan apa, hidupnya bisa nyaman, tentram, tenang. Maka di sini Allah memberikan perumpamaan seperti halnya kalau seorang hamba punya tuannya ada 10, atau kita bahasa gampangnya seperti apa, kita punya majikan atau kita punya bos kita ada 10 orang dengan bos cuma satu. Apakah itu sama? Akan berbeda. Ketika kita punya atasan 10 orang, yang satu memerintahkan untuk pergi, yang satu memerintahkan untuk masuk, yang satu memerintahkan untuk keluar, yang satu memerintahkan untuk masuk, yang satu memerintahkan berdiri, yang satu memerintahkan untuk duduk, yang satu memerintahkan membersihkan, yang satu memerintahkan untuk menyapu. Maka di situ akan menjadikan capek, menjadikan dia tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman terhadap perintah-perintah yang diperintahkan oleh majikannya, oleh bosnya, oleh atasannya yang jumlahnya lebih dari satu. Maka di sini hal yastawiyani mathalan. Berbeda dengan kalau seorang punya atasannya cuma satu, perintahnya jelas. Perintahnya kalau keluar ya sudah, perintahnya duduk ya duduk. Berarti kalau ada yang memerintahkan yang lain, yang perlu diikuti adalah yang memang atasannya di situ. Maka ketika yang seperti itu, berarti dia sudah jelas mana yang harus dikerjakan, perintah mana yang harus didahulukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, hal yastawiyani mathalan. Apakah perumpamaan itu sama? Ya jelas berbeda. Kenapa diberikan perumpamaan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pendekatan kepada kita
agar kita hidup itu tenang. Jadi ketika ada sesuatu, satu antara misalkan saya turunkan dengan pada perintah Allah. Ketika kita ada perintah Allah dengan hawa nafsu, satu perintah untuk apa? Seumpama satu perintah untuk sholat, satu lagi perintah apa? Keinginan untuk yang lainnya. Mana yang harus didahulukan? Maka di sini kita sudah tahu, oh yang harus didahulukan adalah ini. Contoh, satu perintah apa? Perintah sedekah, perintah zakat. Satu keinginan untuk apa? Keinginan untuk membeli sesuatu. Mana yang harus didahulukan? Nah, ini perintahnya sudah jelas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan. Maka perintah atasannya ini loh udah jelas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan sebuah perintah untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini memberikan apa? Memberikan istirahat kepada manusia, agar tidak bingung terhadap perintah mana yang harus dilaksanakan, perintah mana yang harus didahulukan. Maka di sini faida ma kunta kadzalika ayyuhal abdul mu'min takunu qad irtahta fil wujud wa tawafarat laka taqatuka li amrin wahidin wa nahyin wahidin huna tusbihu sayyidan fil qawl fala tajid fil qawl man ya'khudhu minka ubudiyataka lil mukawwin. Maka ketika hanya perintahnya Allah yang disinikan, maka manusia itu semuanya sejajar, manusia sama semuanya di dalam masalah yang namanya ibadah, di dalam masalah menjalankan perintah itu semuanya sama. Maka akan menjadi seorang apa? Sayyid semuanya, seorang tuan semuanya. Karena apa? Perintah yang pertama kali dilaksanakan itu hanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada perintah yang harus benar-benar dituruti kecuali perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada perintah manusia, maka dinasti la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada orang makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah perintah yang harus didahulukan yang mana? Maka dalam ayat wa udullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka di sini disebutkan di dalam ayat ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah, menyembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Maka di sini bagaimana kalau orang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia mendapatkan sesuatu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membiarkan orang-orang hambanya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah sudah memberikan memberikan petunjuk melewati dari Rasulnya. Kalau orang tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini dia telah keluar dari jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang menyekutukan sesuatu, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, maka sebenarnya yang memberikan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini yang dibutuhkan adalah apa? Yang pertama kali adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang melaksanakan orang beribadah dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan manusia. Orang beribadah untuk dilihat manusia.
orang beribadah untuk didengar manusia, maka nanti ada istilah yang namanya ria, ada namanya sum'ah. Ria itu adalah kita melakukan sesuatu agar dilihat manusia, sedangkan sum'ah itu adalah kita melaksanakan sesuatu, orang melakukan sesuatu untuk didengar manusia. Maka ketika dia melaksanakan yang seperti itu, kemudian dia mendapatkan sesuatu, apa dari mana dia mendapatkan? Apakah dari yang dia tujuan itu, ataukah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau contoh kecil, orang menyembah atau menyembah berhala, kemudian dia mendapatkan sesuatu. Siapa sih yang memberi? Apakah dari berhalanya dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetap yang memberikan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dari di sini yang disebutkan itu tidak bisa memberikan yang namanya apa-apa. Nah, yang diterima dari sisi yang memberi, dari sisi Allah, apakah Allah menerimanya atau tidak? Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan menerima dengan yang seperti itu. Maka tadi nanti dalam hadisnya tarukuhu wa syirkahu, maka akan saya tinggalkan orangnya dan saya tinggalkan yang disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kalau kita lihat di kalau dalam ayat-ayat Al-Qur'an, setan ketika selesai menggoda manusia sudah mulai terjerumus, maka apa? Mereka mengatakan saya berlepas tangan. Nanti orang-orang yang disekutukan atau sesuatu apapun yang disekutukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhir zaman, nanti pada hari pembalasan, pada hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga semuanya akan berlepas tangan dari yang disekutukan. Maka di sini walidzalika yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis syarif, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syaqin fihima illa dakhala jannah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang hamba tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali membaca tadi asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna Muhammad rasulullah ghairu syaqin fihima, dan stressingnya harus juga tanpa ada ragu-ragu di keduanya, illa dakhalal jannah, ada jaminan masuk surga. Maka dalam nabi barang siapa dalam hatinya mithqala dzarratin min iman, sebiji dari keimanan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Berarti kalau kita biasanya kalau kita sebelum sholat biasanya miftahul jannah la ilaha illallah, berarti sudah tahu ketahuan kunci swarga itu la ilaha illallah, sedangkan kunci neraka nggak ada di sini, ketahuan sudah kuncinya swarga itu la ilaha illallah. Tapi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kalau tadi dikatakan kenapa kok la ilaha? Kenapa kok la ilaha? Tidak ada Tuhan. Karena manusia di bumi itu sudah menuhankan banyak Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah banyak yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat mulai kesyirikan itu zamannya siapa? Zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Rabbila tadar minal kafirin tayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yadhuru illa fajiran kafar, sampai akhirnya. Jadi mulai penyekutuan di zaman tersebut. Kalau zamannya Nabi Adam masih belum. Nabi Adam sudah mulai ada pembunuhan, tapi belum ada penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zamannya Nabi Nuh mulai ada persekutuan. Mulai mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di sini pembahasan kita Allah di dalam sabda tadi hadis qudsinya agna syuraka, saya nggak membutuhkan yang namanya partner, saya nggak membutuhkan yang namanya apa teman di situ. Maka di sini dalam hadis Rasulullah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Kenapa Allah sampai tidak mengampuni dosa untuk bagi orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni yang dosa di bawah di situ bagi siapa yang dikehendaki. Maka muncul nanti, loh, kalau orang-orang yang berbuat dosa besar, maka salah satunya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaati li ahli kabair li ummati, syafaatku diberikan akan saya beri pada orang-orang yang berbuat dosa besar bagi umatku. Berarti akan apa? Orang berbuat dosa besar pun sudah ada kemungkinan akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kemungkinan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzimah. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, iftara itsman adzimah, dia telah apa? Telah mendustakan dengan dosa yang sangat besar. Maka di sini hadhil masalah laisat li salihi subhanahu, innama li salihikum antum hatta la tata'addad alihatul bashar fil bashar. Maka di sini kenapa Allah memerintahkan dengan seperti itu? Apakah Allah mempunyai keuntungan? Kembali lagi kaidah besar, apakah Allah mempunyai keuntungan? Jawabannya tidak. Ini adalah kemaslahatan untuk manusia, agar apa? Gak banyak Tuhan di antara manusia, gak bingung mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Ketika banyak yang memerintah, maka akan mencapekkan, membuat orang yang mengerjakan, orang yang diperintah itu akan capek karena banyak perintahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan la ikhdah liwahidin faqat yakfika kullal khudu' libaika. Cukup kamu apa tunduknya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, cukup di situ. Maka disitulah ketika tunduk kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Berarti apa? Di sini manusia tidak sampai menghambakan terhadap manusia. Ketika tidak sampai menghambakan kepada manusia, berarti sejatinya manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sempurna. Allah mempunyai nama-nama asmaul husna wa sifatul ula. Allah mempunyai apa? Nama-nama yang bagus dan juga mempunyai apa? Sifat yang sempurna. Berarti ketika kita tunduk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi semuanya di situ. Tapi kembali lagi nanti muncul, kita yakin enggak? Kita percaya enggak? Di sini yang terjadi, yang biasanya muncul gejolak di dalam hatinya di situ. Ketika sudah terhimpit dengan permasalahan, maka biasanya ini akan berkaitan dengan apa? Ammyujibul muttarra idza da'ahu. Orang yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika biasanya orang terdesak. Nah, permasalahannya adalah kadang kita mendefinisikan terdesak itu sesuai dengan definisi kita, padahal kita itu nggak terdesak. Coba Gusti Allah, kok saya minta doa, saya berdoa minta kaya, minta harta di sini, tapi kok nggak diberikan? Padahal apa? Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Berarti kondisinya apa? Kondisinya masih belum terdesak. Maka kalau kita lihat contoh kondisi terdesak, contoh bahasa Ashabul Kahfi, apa? Ashabul Ghar, bukan Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Ghar. Tentang orang-orang yang pernah dapat termasuk di dalam apa? Tertutup di pintu gua, dia nggak bisa keluar. Ketika dia berdoa, terbukalah di situ. Maka muncul yang namanya keajaiban. Biasanya keajaiban muncul di waktu apa? Benar-benar terdesak. Maka disitulah ammyujibul muttarra idza da'ahu.
Terkadang ada sesuatu yang di luar akal, di luar naluri, bisa terjadi ketika benar-benar apa? Ketika benar-benar pada waktu kita terdesak, terhimpit, maka disuruh bisa Allah membuka yang namanya jalan. Maka di sini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan dengan tauhid, memerintahkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan kemaslahatan itu. Maslahatnya kembali kepada seorang hamba. Idzan fal mas'alatu fi maslahatil abdi inna Allah la yaghfir ay yushraka bihi li'annahu law ghafara ay yushrika bihi la ata'addada syuraka fil ardh. Lihat, kalau seandainya Allah mengampuni dosa syirik, maka akan banyak Tuhan yang akan orang yang mengaku menjadi Tuhan, akan banyak sekali. Maka kenapa kok nggak diampuni di situ, agar jangan banyak orang yang mengaku menjadi Tuhan di situ. Nah, ketika banyak orang yang mengaku menjadi Tuhan, maka orang akan menjadikan sebuah permasalahan di muka bumi di sini. Maka Allah melarang yang namanya syirik di situ agar apa? Agar tidak semua makhluknya itu mengaku menjadi seorang Tuhan. Maka kenapa la ilaha, tidak ada Tuhan? Kenapa Allah inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi? Karena agar apa? Agar semuanya nggak ngaku menjadi Tuhan. Ya kadang orang punya apa? Punya kekuatan sedikit, punya harta yang banyak, punya pangkat yang tinggi, sudah mengatakan, oh saya bisa segalanya, saya mampu ini. Nah disinilah Allah Subhanahu wa taala kenapa inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Kembalikan semuanya. Kalau ada yang di sini perintahnya nggak sesuai dengan perintah Allah, yang didahulukan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi lakinnal khudu'a li ilahin wahid na'tamiru jami'an bi awamirihi ya'uzzuna jami'an fala siyadata li ahadin wala ubudiyata li ahadin inda ahadin faqalu inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi hadza li maslahatina. Maka di sini perintah Allah inna allaha, di sini firman Allah inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi, ini semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala indama yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imma an takuna hadhil kalimah shadiqatan fanantahi wa imma an la takuna shadiqatan wal iyadu billah ay anna hunaka ahadan akhar ma'hu wa hadha al-akhar sami'a anna hunaka wahidan yaqulu la ilaha illa ana asakata am lam yasma' illam yakun qad sami'a fa yakunu ilahan wahidan wa in kana qad sami'a fa limadha lam yu'ad wa yaqulu la ilaha illa ana wa ya'ti bi mu'jizatin ahashadda min mu'jizatil akhar wa lam yahsis min dhalika syai'an. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalau seandainya ada Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nggak akan apa? Dia nggak akan tinggal diam. Ketika dia tinggal diam, berarti dia adalah Tuhan yang ghafil, Tuhan yang lalai. Tapi ketika dia tinggal diam, apa yang dia lakukan? Nggak ada. Maka di sini secara apa? Secara badaniah, secara logika, yang bisa dijadikan oleh Allah, yang jadikan Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini wal haqqu subhanahu yaqulu ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan dan bahkan mereka itu diciptakan. Lihat, bahasanya pakai mencipta dan diciptakan. Kenapa bahasa yang namanya mencipta bukan menjadikan? Ini yang perlu diingat. Allah kalau menayangkan
bahasanya ketika manusia diciptakan, yang dinamakan mencipta berbeda dengan menjadikan. Seumpama kita orang menciptakan HP dengan orang menjadikan HP, maka berbeda. Hak patennya pasti milik dari yang menciptakan. Kemudian ada yang ngomong, saya memindahkan HP dengan model gini atau mengucapkan Android. Kemudian ada yang namanya Android lagi. Hak paten adalah yang menciptakan dari Android. Nah, di sini yang namanya menciptakan adalah menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Ini dinamakan dengan mencipta. Tapi kalau sebelumnya sudah ada, kemudian diadakan kembali, maka di sini tidak dinamakan mencipta, tapi nanti akan dinamakan dengan bisa menggandakan dan lain sebagainya. Maka hak cipta itu adalah milik dari yang tadi, yang semulanya yang menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertanyaan seperti ini, ayusyrikuna ma la yakhluqu wa syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan? Kenapa dengan seperti itu? Karena ini adalah sesuatu yang paling besar. Karena ketika Allah menciptakan manusia, ada nggak yang bisa menciptakan manusia? Tidak. Ketika Allah menciptakan alam semesta, ada nggak yang menciptakan alam semesta? Tidak. Ketika Allah menciptakan hewan, adakah yang menciptakan? Tidak. Mereka hanya mempunyai apa? Mempunyai bisa menggandakan atau memberikan apa? Sesuatu yang baru lagi. Tapi tetap hewannya tetap sama. Ya kambing, ya tetap kambing. Walaupun tapi jenisnya yang berbeda-beda, di sini adalah menjadikan bukan yang namanya menciptakan. Maka di sini wal khalqu kama na'lam awwal martabatin min maratibil qudrah. Maka di sini yang namanya penciptaan itu adalah sesuatu yang paling tinggi di dalam sebuah kemampuan. Karena menjadikan sebelumnya tidak ada, menjadikan sebelumnya menjadi sebelumnya ada. Maka nanti akan muncul nanti bagaimana memberikan nama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang surga memberikan perumpamaan surga adalah ini. Ya sama sebenarnya kalau kita belum punya televisi, kemudian ada yang menciptakan televisi. Nah, bagaimana? Silahkan dengan televisi pasti akan menjelaskan televisi adalah kotak yang di sini, kemudian muncul gambarnya, muncul gini, sampai diberikan yang namanya istilah dengan yang namanya televisi. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala wal khalqu kama na'lamu awwal martabatin min maratibil qudrah fa idza kanat al asnam allati ittakhadaha haula syuraka la takhluqu syai'an bi iqrarihim fa kaifa ya'buduna. Maka bagaimana dengan berhala-berhala yang mereka tidak bisa menjadikan, tidak bisa menciptakan, bahkan mereka itu diciptakan. Maka secara logika nggak akan bisa seperti walidzalika yaqulul haqqu inna syirka la zulmun adzim. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengatakan bahwa kesyirikan itu adalah zalim yang sangat besar? Apa hubungannya antara syirik dengan zalim? Karena apa? Annaka ji'ta biman lam yakhluq wa man lam yarzuq syarikan lam liman khalaqa wa razaqa wa dzalika alladzi ja'alnahu ilahan kaifa yu'bad. Loh, bagaimana kita menjadikan bahwa sesuatu yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, bagaimana mereka bisa disembah? Berarti di sini apa? Menempatkan sifat dari Allah kepada sesuatu yang bukan tempatnya. Maka dinamakan tadi menempatkan sesuatu yang bukan di tempatnya. Berarti inilah yang dinamakan kedzaliman. Dan zalim, apakah Allah itu bisa dizalimi? Tidak.
Karena Allah itu ketika dimaksiati, orang bermaksiat kepada Allah tidak mengurangi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah tidak terpengaruh dengan kezaliman, tidak terpengaruh dengan kemaksiatan, maka kembalinya kepada dirinya sendiri. Maka dinamakan, inilah hubungannya antara syirik dengan zalim. Maka kenapa syirik dinamakan zulmun alimun? Karena itu akan kembali kepada diri manusia sendiri. Karena sejatinya apa? Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini waqad yakunu syirk riya'an wa talaban lis-sum'ah bainan nas. Maka yang namanya syirik nanti akan muncul yang namanya apa? Bisa untuk riya, bisa untuk dengan sum'ah. Ingin dilihat manusia, ingin didengar manusia. Maka ketika yang setelah kita harus ingat, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka disitulah Rasulullah SAW memberikan kita ingat. Kita diperintahkan apa? Wa bidzalika umirtu, bahwa di situ kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika perintah diperintahkan kepada Rasulullah, maka ini pun diperintahkan kepada orang-orang mukmin semuanya. Dan Allah semua orang-orang mukmin ini diperintahkan kepada muslimin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzmilul haqq subhanahu hadza fi qouli ta'ala. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa semua kehidupannya, sholatnya, ibadahnya, hidupnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Perintahnya itu. Maka di sini lihat dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis qudsi yang lain, ana khairul syarikin, saya itu adalah partner yang paling baik dari Allah Subhanahu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Kalau ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah nggak ngambil, dia berikan pada temannya. Lah kalau kita punya partner pengen dapat sesuatu, pasti kita ngambil. Tapi Allah itu paling baik. Ketika disekutukan, maka Allah nggak ambil sama sekali, diberikan ke yang disekutukan. Ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillahi ta'ala. Kalau kalian pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima oleh Allah, maka hanya kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ada diberikan kepada menyekutukan di sini, disejajarkan dengan apa? Ada mensejajarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan oleh Allah kepada yang disekutukannya tadi. Fa inna Allaha la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Allah tidak menerima kecuali yang diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu hadza lillahi walirrahim. Jangan sampai mengatakan ini untuk Allah dan untuk apa? Keluhan aku. Gak bisa. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha lirrahim wa laysa lillahi minha syai'. Karena kalau sudah seperti itu berarti apa? Semua yang pada keluarga. Allah enggak ambil sesuatu. Wala taqulu hadza lillahi la liwujudikum. Dan jangan mengatakan ini untuk Allah dan untuk kehormatanku. Kalau sudah seperti itu semuanya akan untuk kehormatan. Allah tidak menerima sama sekali. Fa innaha liwujudikum wa laysa lillahi minha syai'un. Maka dari di situ kita bisa ingat, fa anta idza sana'ta ma'rufan taqsid bihi wajha Allah azza wa jalla jazakallahu ajru khairan. Maka kalau kalian melaksanakan perbuatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang akan membalasnya dengan sesuatu yang baik. Maka di sini saya tutup dengan salah satu hadisnya, bahwa nanti awwalun nasi yuhdolak yawmal qiyamah thalathah. Nanti pada hari kiamat orang yang akan diadili oleh Allah pada tiga. Satu, rajulun ustushhida
fa'utiya bihi fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha. Orang yang meninggal mati syahid kemudian diberitahukan nikmatnya, kemudian dia tahu. Faqala fama amilta fiha, kamu lakukan apa dengan nikmatmu? Qul qaratu fika hatta ustushhid, saya telah apa? Saya telah berperang sampai saya mati syahid. Maka jawab Rasulullah, kadzabtah, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqal fulanan, jadi kamu ingin apa? Kamu telah berdusta karena kamu meninggal dalam peperangan agar dikatakan kamu adalah orang yang pemberani. Faqad qila thumma umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulil finnar, kemudian apa? Diambil wajah ditarik ke neraka. Ada yang kedua, orang yang belajar ilmu dia mengatakan apa? Agar saya ilmu saya apa? Ta'allamtu ilma wa 'allamtahu wa qara'tu fika Quran, saya belajar ilmu dan apa? Mengajarkannya, dan saya juga membaca Quran. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta walakinnaka ta'allamta ilma liyuqal alim, kamu bohong, kamu agar apa? Membarangi ilmu agar dikatakan orang yang pintar, ya. Al Quran kamu membaca Quran agar dibarkan kata kamu apa? Membaca Quran. Dan yang terakhir, rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal, orang yang mempunyai harta yang banyak kemudian dia memberikan. Maka dikatakan Allah, apa yang kamu lakukan dengan nikmatmu? Dia mengatakan, saya ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Allah, kamu telah berdusta, karena kamu akan diberikan, kamu memberi itu agar kamu mempunyai gelar orang yang dermawan. Maka bagian berikut, semoga kita dengan yang seperti ini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadah kita, perbuatan kita harus benar-benar kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah apa? Menyertakan sesuatu dengan niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya kira saya sampai di sini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa yang kita baca pada sore hari ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. حمدا وسبحانه وبحمده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والاخره. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، هي توفيقنا التي كل خير وما رفعنا من كل شر. اللهم انت دور وانت دور امتك على سيدنا بيد الماضي في الحق وعلى القضاء. نسألك بسم سميت بنفس وسلم بكتابك وعلمت أحد من خلقك أو استخدمت في الملك إنك أنت جل القرآن رفيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع من قلب لا يخشى وعين يستجاب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ونظرنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله ونسألك إذا بدلت له العظيم من صفاتك ولا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله ونسألك إذا بدلت له العظيم من صفاتك ولا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله ونسألك إذا بدلت له العظيم من صفاتك ولا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو